Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yepta Jidan, kelas A pagi, Prodi Pendidikan Sejarah, semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan, hukum-hukum perkembangan, dan prinsip perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan. Teori perkembangan adalah suatu sistem pengertian atau logis dan diperoleh melalui jalan pendekatan yang sistematis yang biasa disebut sebagai teori. Jadi teori perkembangan ini kita dapat simpulkan yaitu teori yang sistematis yang biasa disebut sebagai teori. Adapun macam-macam teori perkembangan antara lain, yang pertama, teori empirisme. Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon di Inggris pada tahun 1632 sampai 1704. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya anak lahir ke dunia. Bentuk lain dari teori ini adalah yang pertama, teori optimisme atau pedagogis atau optimisme. Dengan alasan teori ini sangat yakin dan optimis akan keberhasilan upaya pendidikan dalam membina kepribadian anak. Jadi teori ini sangat yakin dan optimis dalam menentukan dan membina kepribadian anak. Yang kedua, teori yang berorientasi di lingkungan. Mengapa dinamakan demikian? Karena lingkungan lebih banyak menentukan terhadap corak perkembangan anak. Ya, teori perkembangan ini adalah teori yang dapat disimpulkan adalah perkembangan anak ditentukan oleh lingkungan dia berasal. Yang ketiga, teori tabula rasa. Paham ini mengibaratkan anak lahir dalam kondisi putih bersih seperti meja lilin. Yang kedua, teori nativisme. Schopenhauer di Jerman pada tahun 1788 sampai 1860. Ia mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan bakat alami atau kodrat. Di sini ada dua. Teori pesimisme. Yang kedua adalah teori biologisme. Yang ketiga, ada teori konvergensi. Konvergensi atau konver memutuskan pada suatu titik bertemu. Teori ini penganjurnya utama adalah William Stephen, dibantu istri setianya, Clara Stephen. Yang keempat ada teori rekapitulasi. Rekapitulasi berarti ulangan yang dimaksud bahwa perkembangan jiwa anak adalah hasil ulangan dari perkembangan seluruh jiwa manusia. Yang kelima, ada teori psikodinamika. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat psikoafektif. Jadi teori psikodinamika ini berpendapat bahwa kepribadian anak ini
ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioafektif, yakni ketegangan yang ada di dalam diri seseorang itu ikut menemukan dinamikanya di tengah-tengah lingkungannya. Yang keenam, ada teori kemungkinan berkembang. Teori ini disampaikan oleh Dr. M.J. Langget, salah seorang ilmuwan dari Belanda. Yang ketujuh, ada teori interaksionisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa dan perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektik dengan lingkungannya. Jadi perkembangan jiwa anak atau perilaku anak banyak ditentukan oleh dialektik dengan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jiwa dan perilaku anak tergantung dengan lingkungan dia berasal, lingkungan dia berada, bertempat tinggal. Ya, kita lanjutkan yang ke B, hukum perkembangan. Ya, dalam hukum perkembangan ada beberapa hukum. Di antara hukum-hukum perkembangan tersebut antara lain, yang pertama, hukum tempo perkembangan. Perkembangan anak yang cepat atau tempo singkat, ada pula yang tempo lambat. Sebagai contoh, keterampilan berbicara dan berjalan. Jadi, hukum tempo perkembangan ini dapat simpulkan ada dua tempo, yaitu tempo singkat dan tempo lambat. Dalam contohnya, seperti kita ketahui, dalam seseorang anak berbicara dan berjalan. Tidak mungkin anak yang baru lahir sudah bisa berbicara. Dan tidak mungkin anak yang baru berumur 5 bulan sudah bisa berjalan. Itu mustahil. Dan yang kedua, ada hukum irama perkembangan. Perkembangan anak itu mengalami gelombang pasang surut mulai lahir hingga dewasa. Kadangkala anak juga mengalami kemunduran dalam suatu bidang tertentu. Ya, dapat simpulkan di sini, tidak semua anak dapat menguasai dalam suatu bidang tertentu. Misalnya dalam pekerjaan, tidak semua anak bisa menguasai semua pekerjaan dalam suatu bidang. Tidak semua anak yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam suatu bidang. Dan yang ketiga adalah hukum konvergensi perkembangan. Aliran nativisme yang dipelopori Schopenhauer yang berpendapat bahwa manusia adalah hasil bentukan dari pembawaannya. Yang keempat, hukum kesatuan organ. Tiap anak terdiri dari organ-organ anggota tubuh yang merupakan suatu kesatuan di antara organ-organ tersebut. Antara fungsi dan bentuknya tidak dapat dipisahkan, berdiri integral. Jadi organ itu tidak dapat dipisahkan. Dan fungsi-fungsinya, bentuk-bentuknya itu berbeda-beda. Fungsinya itu berbeda, bentuknya berbeda. Yang kelima, ada hukum hierarki perkembangan. Perkembangan anak tidak mungkin mencapai suatu fase tertentu dengan cara spontan. Ya, hukum hierarki ini perkembangan itu mengatakan dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan anak tidak secara spontan, melainkan secara bertingkat-tingkat dalam suatu perkembangan. Atau tidak sekaligus dalam perkembangan. Dia itu bertingkat-tingkat dalam, misalnya dalam tingkat remaja, ke dewasa, itu bertingkat-tingkat.
Yang keenam adalah ada hukum masa PK. Ialah suatu masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan dan fisik seseorang anak. Ya, hukum masa PK ini adalah hukum yang dimana fungsi kejiwaan dan fisik seseorang anak, yaitu kepekaan dia dalam suatu, misalnya dalam belajar, dalam dia menanggapi. Yang ketujuh adalah hukum perkembangan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri. Kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Ya, hukum mengembangkan, yaitu yang pertama adalah hukum mempertahankan diri. Jika ada seseorang anak yang mampu mempertahankan diri dan disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu ada bermacam-macam, seperti mengembangkan kemampuan yang dia miliki, seperti kemampuan belajar matematika dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada hukum rekapitulasi. Dalam hukum rekapitulasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam hukum. Di antaranya masa berburu dan menyamun. Yang kedua, masa bergembala. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Yang keempat, masa berdagang. Ya, kita lanjut dengan prinsip-prinsip perkembangan. Di sini ada 2 prinsip perkembangan. Yang pertama, proses perkembangan berlangsung secara seumur hidup selamanya dan tidak akan pernah berhenti. Artinya, proses ini secara berkelanjutan dari proses sebelumnya, termasuk juga perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu dapat disimpulkan bahwa perkembangan seseorang anak yaitu berlangsung selamanya, seumur hidup, artinya berkelanjutan dari perubahan-perubahan sebelumnya, misalnya dari kanak-kanak menjadi dewasa, dewasa menjadi remaja. Itu perubahan-perubahan yang terjadi, yang sudah saya jelaskan tadi secara bertingkat. Perubahan-perubahan yang terjadi dari dalam diri anak. Yang kedua, yang terakhir, yaitu perkembangan individu yang menemukan kemampuan barunya, namun kehilangan kemampuan yang lain dengan kecepatan yang bervariasi. Ya, perkembangan individu ini menentukan kemampuan dia dalam dia bertanya, berdiskusi itu, dan akan kehilangan kemampuan dia secara berturut-turut, secara cepat, secara bervariasi dalam dia perkembangan individu ini. Maka tugas orang tua ini harus menjaga, harus melihat perkembangan individu seseorang anak. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia, penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Dan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.